menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 13 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat, dan Yesus ditolak di Nazaret. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu,
seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang perumpamaan seorang penabur bersama pena ilham ilahi roh nubuat, Pembina Kehidupan Abadi, halaman 19 alinea pertama, 21 alinea pertama dan ketiga, 22 alinea pertama, 44 alinea pertama, 46 alinea kedua dan ketiga, dan halaman 45 alinea kedua, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 13 ayat 1-3 dengan bunyi nas. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Yesus senang bercerita dan perumpamaan merupakan cara yang paling disukainya. Beberapa perumpamaan sangat mudah dipahami dengan pengertian yang sederhana, sehingga setiap pendengar segera menangkap maksud Yesus. Tetapi beberapa lagi kurang dapat dipahami, namun bagi pengikut Yesus rahasia itu akan dibukakan, sementara para musuhnya tidak. Cara ini dapat mengendalikan para pengkritiknya, sehingga waktu Yesus tidak banyak tersita hanya untuk berdebat dengan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah satu dari 9 perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang kerajaan Allah di tepi danau Galilea. Di tepi danau itu terbentang lembah Genesaret yang indah. Di baliknya menjulang bukit-bukit, dan di atas lembah-lembah serta ladang-ladang, baik penabur maupun penyabit sedang sibuk. Ada yang sedang menabur benih, dan ada pula yang sedang menuai hasil pertama ladangnya. Dengan memperhatikan pemandangan ini, Kristus memberikan perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan seterusnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi di Galilea, kadang-kadang ada batu besar di bawah ladang yang ditutupi oleh lapisan tanah yang tipis. Dan karena lapisan tanah yang cukup tipis itu, maka benih yang ditaburkan akan cepat berkembang karena lebih banyak mendapatkan sinar matahari dibandingkan dengan benih yang ditutupi tanah yang dalam. Namun, ketika terkena terik matahari yang cukup menyengat, maka benih itu pun layu dan menjadi kering karena akarnya yang tidak dalam. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Sahabat-sahabat firman, di ladang sering juga terdapat semak-semak duri. Itu semua oleh karena proses pembajakan ladang yang seringkali tidak sampai mencabut akar-akar semak duri yang masih tersembunyi di bawah tanah. Sehingga
ketika akar semak duri itu tumbuh kembali, maka dapat menghalangi pertumbuhan benih yang disemaikan itu. Tetapi meskipun begitu, ada sebagian benih yang akan jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Berdasarkan Matius 13 ayat 8. Hal yang seperti itu di Palestina tidaklah mustahil. Tetapi keempat macam tanah yang disampaikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini tidak berbicara mengenai karakter atau tabiat manusia, melainkan tentang bagaimana manusia itu dalam menerima firman Allah. Pena ilham ilahi roh nubuat membina kehidupan abadi menjelaskan bahwa dengan perumpamaan seorang penabur, Kristus melukiskan hal-hal kerajaan sorga dan pekerjaan petani agung itu bagi umatnya. Seperti seorang penabur di ladang, ia datang menabur benih kebenaran sorga. Dan ajaran perumpamaannya itu sendiri adalah benih yang mengandung kebenaran dari karunia-Nya yang ditaburkan. Dan karena kesederhanaannya, perumpamaan tentang seorang penabur itu tidak dinilai sebagaimana mestinya. Dari benih yang ditabur di atas tanah, Kristus ingin memimpin pikiran kita kepada benih kebenaran, penaburan yang berhasil membawa manusia kembali kepada kesetiaannya terhadap Allah. Dia yang telah memberikan perumpamaan dengan benih yang kecil adalah pemimpin kerajaan sorga. Dengan memakai hukum yang sama yang memerintah penaburan benih di bumi, hal yang sama juga memerintah penaburan benih kebenaran. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Kristus telah datang bukan sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang penabur. Bukan juga untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan dunia, melainkan untuk menyebarkan benih. Bukan juga untuk menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya kemenangan-kemenangan duniawi dan kebesaran bangsa, melainkan suatu penuaian yang akan dikumpulkan sesudah mereka bekerja dengan sabar serta melalui kerugian dan kekecewaan. Inilah kerinduan yang hendak dibangunkan Kristus, agar Dia dapat memberikan petunjuk yang lebih jelas lagi. Ia menerangkan perumpamaan itu kepada mereka, sebagaimana Ia akan menjelaskan firman-Nya dengan sederhana kepada semua orang yang mencari Dia dengan hati ikhlas. Orang yang mempelajari firman Allah dengan hati yang terbuka terhadap penerangan Roh Kudus tentang makna firman itu tidak akan tinggal dalam kegelapan. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, kata Kristus, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Semua orang yang datang kepada Kristus untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai kebenaran akan menerimanya. Yesus akan membukakan kepada mereka rahasia-rahasia kerajaan sorga, dan rahasia-rahasia ini akan dipahami oleh hati yang rindu mengetahui kebenaran. Terang sorga akan bersinar ke dalam jiwa dan akan dinyatakan kepada orang lain seperti cahaya sinar lampu di jalan yang gelap. Oh, seorang penabur yang keluar untuk menabur. Sahabat-sahabat firman, di sebelah timur keadaan pemerintahan tidak menentu, dan ada saja bahaya terjadinya kekerasan, sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi tembok, dan para petani setiap hari harus pergi ke tempat pekerjaannya yang berada di luar tembok. Demikianlah dengan Kristus, penabur semawi itu pergi untuk menabur. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa sebelum dunia ada. Dia meninggalkan kedudukannya di atas tahta alam semesta itu. Ia pergi merasakan derita dan pencobaan keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat itu. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa firman Tuhan tidak penting dalam kehidupan kita, karena nanti iblis akan merampas manfaat firman itu dari kita. Peliharalah firman Tuhan itu dalam kehidupan, supaya apabila kita mengalami pergumulan hidup yang begitu berat dan jiwa kita tertekan, maka kita tidak meninggalkan Tuhan dan menjadi murtad. Mulailah belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sahabat-sahabatku,
agar kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan tidak mempengaruhi kehidupan kita, sehingga firman Tuhan akan kehilangan kekuatan dalam hidup dan tidak dapat berbuah. Ingat, kita harus berhasil menjadi orang Kristen, supaya ketika manusia lebih mengejar materi dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, maka kita akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah. Meskipun buah yang dihasilkan dari masing-masing kita tidak semuanya sama banyak. Tapi ingat, buah hanya dapat dihasilkan hanya melalui peranan dan kuasa Roh Kudus, barulah firman itu akan hidup dan berkuasa, memperbaharui jiwa kepada kehidupan yang kekal. Dan bila kita menerima Roh Kristus, roh dan kasih yang tidak mementingkan diri, dan bekerja buat orang lain, maka engkau dan saya akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Rahmat dari roh itu akan menjadi matang di dalam tabiat kita, iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan mendalam, kasih kita akan dijadikan sempurna. Semakin lama kita akan semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung, dan elok. Tetapi buah roh ialah kasih, kata firman Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah ini tidak dapat rusak, tetapi akan menghasilkan tuaian yang serupa sampai kepada hidup yang kekal. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, tanaman bertumbuh dengan jalan menerima apa yang telah disediakan Allah untuk menyokong kehidupannya. Dikirimkannya akar-akarnya di bawah bumi, ia menyerap air di bawah sinar matahari, dari embun dan hujan. Ia menerima zat-zat pemberi hidup dari udara. Begitulah umat Allah harus bertumbuh dengan cara bekerja sama dengan perwakilan ilahi. Dengan menyadari bahwa kita kurang berdaya, kita harus meningkatkan segenap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan kesempatan yang lebih lengkap. Sebagaimana tanaman berakar dalam tanah, demikianlah kita harus berakar dalam Kristus Yesus. Sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun, dan hujan, kita juga harus membuka hati kita kepada Roh Kudus. Pekerjaan harus dilaksanakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi jika kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, maka ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebagaimana matahari kebenaran, ia akan merekah di atas kita dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita akan berbunga seperti bunga bakung, kita akan tumbuh seperti gandum dan berkembang seperti pohon anggur. Oleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita akan bertumbuh dewasa seperti Dia dalam segala sesuatu yang menjadi pemimpin kita. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, bagaimana kita menjadi siap menerima benih firman? Ya, kita dapat siap menerima benih firman, yaitu dengan mendengarkan Yesus berkata di dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Dan kita membuka hati dan pikiran kita kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus akan menuntun kita memperoleh pengertian. Dan selanjutnya, bagaimana kita menjadi tanah yang subur? Kita dapat menjadi tanah yang subur apabila kita memupuk hubungan kita dengan Yesus melalui firman-Nya dan mengikuti pimpinan Roh Kudus agar kita menghasilkan buah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai